Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Husna yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini, di rumahnya yang mulia, di hari yang mulia, melainkan ungkapan syukur yakni alhamdulillah, summa alhamdulillah, atas limpahan nikmat tak terkira, tak terhingga, tak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Memang kita tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah karena kita tidak akan mampu. Tapi kita diperintahkan untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, dan barang siapa yang kufur, sungguhnya azabku sangat pedih. Kehadiran kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia pula, mudah-mudahan adalah bagian dari rasa syukur itu kita kepada Allah. Salam beriring salam kita haturkan pada seorang hamba yang diutus Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, yang membawa kabar gembira sekaligus peringatan bagi kita semua, yakni junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di sini dan orang-orang dekat di hati kita Allah masukkan ke dalam rombongan yang mulia dan penuh rahmat itu, sekaligus diberi kekuatan istiqomah untuk berjalan berada di jalan Islam yang lurus ini hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu hari raya pekanan kaum muslimin. Ada satu waktu di hari Jumat itu yang doa mustajab. Maka hendaklah hadirin sekalian memperhatikan adab-adab Jumat. Setiap Jumat, setiap khotib senantiasa mengingatkan umatnya dan dirinya sendiri agar senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, dan bukan yang paling tua, tapi yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat harta kita, tapi Allah melihat hati dan amalan kita. Malam Jumat, hendaklah kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dari hari-hari biasanya. Barang siapa yang berbanyak salawat kepada di hari Jumat, maka aku akan menjadi saksi baginya dan akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang ingin diterangi antara dirinya dan Baitul Atiq, hendaklah ia membaca surat Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Di hadis yang lain, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Malam Jumat jangan dijadikan candaan yang berkonotasi jorok dengan mengatakan malam Jumat sunnah Rasul. Benarkah ada hadis yang mengatakan demikian? Bukan pas suci di malam Jumat adalah sunnah Rasul. Ada lagi yang mengatakan hubungan pasutri di malam Jumat sama dengan membunuh Yahudi. Jangan kita bermain-main dengan perkataan sunnah Rasul.
perkataan Nabi, sikap Nabi, yang Nabi lakukan dalam kesehariannya, itu sunnah Rasul. Menghadiri salat berjamaah 5 waktu sehari semalam, itu sunnah Rasul. Kemudian diikuti dengan salat-salat sunnah sesudahnya, salat tahajud. Nabi tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Salat duha, bersedekah setiap pagi, dekat dengan yatim dan lain-lain, itu sunnah Nabi. Masyarakat muslimin sedang di pagi hari Jumat, hendaknya kita mandi besar dengan niat ingin salat Jumat dan membersihkan diri atau bersiwak. Sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, maka akan aku perintahkan mereka bersiwak atau membersihkan gigi setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan berpakaian sembarangan ketika ke masjid. Ada yang pakai kaos oblong dengan sarung sekenanya. Ada yang memakai kaos dalam dengan kemejanya balapan. Ada yang memakai sarung dengan celana panjangnya balapan. Ada yang berpakaian olahraga. Ada yang pakai celana robek, jeans robek. Dulu orang malu pakai pakaian robek. Tapi sekarang menjadi tren anak-anak muda, bahkan ada orang tua juga yang makanya. Dan dipakai sholat juga itu. Kita ini ingin menghadap Allah. Apa dengan pakaian sama kita ketika kita kondangan atau menghadiri acara tertentu? Tentu tidak kan? Kita pasti berpakaian indah, rapi, enak dilihat. Kenapa kita menghadap Allah? Ke rumah Allah kita berpakaian sebenarnya, seadanya. Bahkan kalau kita lihat di Ahad pagi saudara-saudara kita yang lain akidah, rambut klimis, sepatu mengkilat, ada yang pakai batik tangan panjang, ada yang pakai jas, bahkan ibu-ibunya ada yang memakai kebaya. Padahal itu belum tentu ada di dalam kitab mereka perintahnya. Tapi kalau kita jelas di Quran surat Al-A'raf ayat 31, ya Bani Adam kuntum zinatakum ila kulli masjid. Wahai anak Adam, berpakaianlah yang bagus, pakaian terbaik ketika setiap kali masuk ke masjid. Ini jelas perintahnya. Bukan pakaian saja. Terkadang kita juga tidak mencium bau wangian di masjid dan di saf-saf salat kita. Padahal itu adalah sunnah Rasul. Yang kita cium, maaf, bahkan aroma matahari, aroma masakan. Kenapa kita tidak mandi terlebih dahulu? Bukankah air sangat melimpah di negeri kita ini? Bila perlu masjid, siapkan kamar mandi, sabun dan handuk untuk para musafir. Itu adalah bagian dari kebaikan agama kita. Pakailah obat peredam bau badan. Lalu kemudian pakai parfum. Jadi ketika kita memakainya, kalau pakai parfum peredam tidak bercampur bau badan dengan parfum, sehingga kehusuan saudara-saudara kita yang lain tidak terganggu. Masyarakat muslimin sedang dimuliakan Allah. Ini jelas difirmankan Allah, Al-Baqarah 222. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Secara tidak langsung Allah menyuruh kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang kotor, berpakaian dengan yang pantas, memakai wangi-wangian. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah setiap muslim mandi di hari Jumat, lalu memakai pakaian terbaik, dan jika ia punya wangian, hendaklah ia memakainya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Kemudian bersegera ke masjid. Di abad-abad pertama Islam, dalam sebuah riwayat yang ditulis oleh Abu Ubaidah Mas'ud bin Hasan, bahwa pada abad-abad pertama hari Jumat itu disambut oleh kaum muslimin layaknya hari raya.
jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang berpakaian bagus, wangi-wangi. Tapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah masjid, hal itu hilang dengan sendirinya. Bersegera datang ke masjid, datang lebih awal, itu lebih disukai. Bagaikan berkurban unta, saat kedua berkurban sapi, saat ketiga berkurban kambing, saat ketiga keempat berkurban ayam, kemudian telur. Jika khotib telah naik ke mimbar, kemudian malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid yang bertugas mencatat kehadiran jamaah itu menutup buku catatannya. Kemudian ia turun mendengarkan khutbah. Jadi khawatirlah Anda yang datang setelah khotib naik ke mimbar tidak dicatat kehadiran Anda pada hari Jumat itu. Anda dianggap tidak ke sholat Jumat pada hari itu. Kita harus pasang khawatir dengan hadis ini. Jadi datanglah lebih awal. Banyaklah di situ bersolawat, membaca Quran dan lain-lain. Kemudian duduk di saf pertama, penuhi dulu saf pertama. Jadi kita malu, entah apa alasannya. Enggak sekali kita duduk di saf pertama. Kemudian isi saf-saf selanjutnya. Salat sunnah terlebih dahulu ketika datang sebelum duduk, bersolawat, jangan putus. Kehadiran seorang muslim di hari Jumat itu bagaikan, kalau boleh saya analogikan, bagaikan seorang prajurit yang tengah menghadap kepada panglima untuk menerima arahan bimbingan. Jadi mana ada prajurit yang berani sambil memainkan handphone, membaca buletin, ngobrol atau tertidur ketika ia menghadap kepada panglima. Semua prajurit harus melakukan standar menyimak khutbah ketika berhadapan dengan panglima. Juga tidak duduk bertekuk lutut atau berselanjor kaki dan merangkai tangan kecuali bagi yang musuh. Semua prajurit harus bersikap sebagaimana layaknya ia menghadap panglimanya. Jangan sampai terlihat batang lehernya saja dari belakang tertunduk lesu ketika di hari Jumat. Jumat itu bukan untuk istirahat kita. Begitulah Islam menggambarkan situasi dan kondisi kaum muslimin ketika ia hadir pada sejak Jumat. Semoga dengan mematuhi adab-adab Jumat ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita di antara kedua Jumat dan menerima amal ibadah kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman adada ma'a tabi'il munkar wa khatabihi balamu wa asrafu kitabuh Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap individu, setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat, untuk hari sesudah kematiannya. Dan sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Aqala ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد Masyaallah muslimin sekalian Tuhan. Pada kesempatan kita baik, marilah kita berdoa. Tidak ada seorang muslim pun berdoa di hari Jumat kecuali dijabah oleh Allah. Kejarlah saat khutbah berdoa sampai berdoa. Di hadis yang lain, Jumat itu ada 12 waktu. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali dijabah oleh Allah. Dan perbanyaklah doa selepas asar sampai maghrib. Maka jangan kita sia-siakan. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita. Kita tengadahkan tangan mengaminkan doa. Hanya Allah yang berhak disembah di bumi ini, dan hanya kepadanya kita meminta dan memohon pertolongan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya, apalagi menyamainya. Punya Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya adalah miliknya, dan Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tidak ada yang dapat mengabulkan doa kecuali Allah, dan di dalam Al-Quran Allah maafkan mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fayaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan masrura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tadur. Allahumma warzuqna ziyaratan baitikal haram wa ziyaratan qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkau maha pelindung dan maha penolong, maka tolonglah saudara-saudara kami di seluruh permukaan bumi ini, ya Allah, yang masih terzalimi, yang masih tertimpa musibah, baik musibah karena bencana alam ataupun musibah karena kezaliman, kecongkakan sesama manusia. Wabil khusus di Palestina, ya Allah, angkat angkara dan berita itu, ya Allah, limpahkan kepada saudara-saudara kami kekuatan, kesabaran, kemenangan dan kemuliaan. Allah mansur Islam wal muslimin, mansur kafarata wal musyrikin, wa dabbir a'da'aka a'da'ad-din. Allah mansur ihwan al-mujahidin wal mustadafin fi Filistin, fi Suriah, fi Uyghur, fi Rohingya, fi kulli makan. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma qad fa'ala al-ghala wal ghaba wal riba wal zina wal munkar wa fasha mutarifata wa sadaida wal jihad wa zara minha wa ma batan min baladina has fasah Indonesia buldanil muslimin na'amah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyib, anak keturunan yang soleh solehah, keluarga yang bahagia, hutang yang terbayar, usia yang penuh dengan keberkahan, hajat yang tertunaikan, sehat sepanjang hayat, doa yang mustajab, dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ampunan lebih luas, ya Allah, dari dosa-dosa kami. Rahmat dan kasih sayang lebih kami harapkan dari amal usaha kami sendiri, ya Allah. Allahumma ahtim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna tihajalna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah